Sembelit adalah salah satu masalah pencernaan yang sering terjadi pada banyak orang. Setidaknya setiap orang pernah mengalaminya sekali atau beberapa kali. Seperti halnya terjadi pada salah satu tokoh asal Jerman, Adolf Hitler. Pemimpin Nazi ini adalah seorang vegetarian. Karena kebiasaannya makan sayuran hingga berlebihan, Hitler mengalami sembelit dan perut kembung yang parah. Dokter pribadinya sendiri mengatakan tingkat keparahan yang dialami Hitler jarang terjadi pada orang lain. Terlalu berlebihan makan makanan berserat memang tak baik. Namun makanan berserat adalah kunci agar pencernaan kita lancar dan terbebas dari sembelit. Lalu apa saja makanan berserat yang dapat Anda makan untuk mengurangi dan membebaskan Anda dari sembelit? Makanan manis dan sehat yang bisa Anda coba untuk mengatasi sembelit adalah beri. Anda bisa memakan raspberry, blackberry, maupun strawberry. Ketiganya merupakan buah yang memiliki jumlah serat yang baik. Popcorn adalah makanan rendah kalori terbaik dan mengandung banyak serat, serta baik dalam diet Anda. Hanya saja, hati-hati, jangan menambahkan terlalu banyak garam ke dalam popcorn Anda. Dan terakhir yaitu kacang-kacangan. Setiap mangkuk kacang-kacangan bisa menyediakan serat 2 kali lebih banyak dibandingkan kebanyakan sayuran lainnya. Kacang-kacangan sangat serbaguna dan bisa dicampurkan ke dalam berbagai jenis salad, sup, serta pasta. Itu kalau misalnya sembelit itu adalah masalah yang paling menyebalkan ya, nggak enak apalagi kalau pas lagi puasa kita nggak bisa minum ya. Kayaknya nyimpen sesuatu tapi nggak bisa dikeluarin nih. Kan bete ya jadinya. Bete ya jadinya. Dan apalagi pas bulan puasa nih ya. Yeah. Dan banyak nih sebagian masyarakat yang pada saat sahur minum susu. Dan menyalahkan susu yang bisa bikin sembelit. Iya, langsung susu menjadi kambing hitam. Katanya, duh susu ini gara-gara susu saya jadi nggak bisa BAB gitu ya. Nah, itu benar apa enggak ya sebenarnya ya? Langsung saja nih kita undang Dr. Agassia, spesialis penyakit dalam. Siang dok, apa kabar? Siang, halo dokter. Ini dokter akan membahas mengenai sembelit nih. Terima kasih. Pada saat bulan puasa, silakan dokter. Sama-sama, terima kasih. Iya nih dok, karena sebagian masyarakat menyalahkan susu nih, bahwa kalau minum susu saat sahur bisa sebabkan sembelit. Ini mitos atau fakta dok? Oke, kita tahu pada orang berpuasa kan dia beristirahat pencernaannya antara 13-14 jam. Ya tentunya semua fungsi pencernaan terutama enzim itu juga kondisinya sedang istirahat ya, tidak aktif. Sehingga kalau dia belum mengkonsumsi sesuatu, air putih hangat atau makan kurma, jadi tiba-tiba harus diberikan beban lemak yang begitu besar yang berasal dari susu, tentunya kan timbul reaksi dari tubuh. Karena enzimnya dipaksa bekerja untuk secara tiba-tiba untuk mengatasi atau untuk mencernakan lemak yang ada di susu tersebut. Jadi ini mitos atau fakta dok, dijawab dulu? Ya sebenarnya tidak semua orang akan seperti itu, tapi sebenarnya sebagian kecil memang betul. Berarti bisa fakta ya dok ya, bisa fakta, oke. Nah berarti mendingan pada saat sahur kita menghindari susu atau gimana dok? Atau menghindari produk-produk susu? Dari produk? Kalau saya gitu, kalau pada waktu sahur gitu, kalau bisa yang memang biasa minum susu lebih baik dikonsumsi karena dia memberikan rasa kenyang lebih lama, dia bisa bertahan lebih lama sehingga dia tidak mudah lapar. Ya, sebaiknya mungkin bagi mereka yang nggak terbiasa minum susu mungkin bisa ini dok ya. Ya, kemudian kalau yang tidak terbiasa minum susu ya akan menjadi masalah pada pencernaannya. Ya. Oke, kita masih punya mitos atau fakta berikutnya bahwa ini banyak yang bilang kalau sembelit minum air putih aja yang banyak dok. Katanya bisa mengurangi risiko sembelit. Mitos atau fakta dok? Sebenarnya inilah fakta. Fakta. Ya pada orang yang berpuasa memang ujungnya adalah memang kita kurang cairan. Apalagi memang kalau dia sengajanya minum sekedar untuk menghilangkan rasa haus, tentunya cairan kurang. Padahal air itu dibutuhkan sebagai sarana untuk kita bisa mendorong kotoran turun ke bawah. Jadi kalau memang dia bisa ini, dia minum cukup, dia akan membantu untuk pengeluaran kotoran. Tapi kan ini kalau lagi puasa belum boleh. Ya, tapi kalau pada waktu dia lagi berpuasa tentunya nggak boleh minum ya. Nah, tapi kondisi itu, makanya saya bilang kita lihat sembelitnya termasuk ringan atau yang mengganggu ya. Kalau ringan dia mungkin barangkali dia
bisa dengan buang angin sembelitnya berkurang. Tapi kalau dia sampai dia tidak bisa kentut pun ya itu sampai dia rasanya melilit sekali. Nah, tentunya kita harus pertimbangkan apakah puasa kita teruskan ataukah kita menghentikan karena dia harus mendapat pertolongan. Nah, ini Dok, ini pertolongannya dengan minum obat pencahar atau dengan minum serat buatan. Karena kan ada nih sebagian masyarakat yang untuk mengatasi sembelit maka minumnya serat buatan atau dengan minum obat pencahar yang dijual bebas. Atau kayak tadi Dok, kita makan buah pepaya yang banyak. Nah, itu gimana Dok? Jadi gini, pencernaan kita ini adalah sesuatu yang memang diciptakan adalah sesuai alamiahnya adalah harus cukup dengan cairan dan cukup dengan serat. Apakah berasal dari sayuran atau buah-buahan. Jadi kalau saya menganjurkan justru kita mulai dulu dengan kita masukkan cairan, kita berikan sayuran buah-buahan. Kalau tidak bisa baru upaya selanjutnya adalah dengan memberikan serat buatan tambahan atau dengan pencahar. Kenapa? Kita harus hati-hati. Justru pada kondisi tertentu pemberian pencahar itu malah akan memperberat nyerinya sembelitnya. Karena tidak semua orang cocok. Ya. Yang kedua, pemberian serat buatan itu pun pada kondisi tertentu juga makin memperberat kerja dari usus besar, ya. Tidak semuanya cocok dengan itu karena ada beberapa kasus yang ada di jurnal itu bahwa itu ternyata dengan pemberian surat buatan malah dia makin ini. Jadi memang mesti ada jedanya Dok ya? Jedanya, jadi tidak langsung jadi dengan begitu sakit langsung kita minum pencahar atau makan serat buatan. Nah, lebih baik dari aspek gizi ya, air dulu kita berikan, serat dari sayuran tumbuhan, kalau dia tidak perbaikan baru selanjutnya baru stepnya dengan penggunaan. Ini juga ada nih Dok, mitos yang berikutnya bahwa makan gorengan saat puasa tidak akan membuat sembelit. Ini mitos atau fakta Dok? Nah, kita tahu bahwa ingat gorengan itu adalah kandungannya ada lemaknya. Ya, lemak itu sendiri kan akan merangsang enzim kita. Nah, kalau tiba-tiba kita mengkonsumsi lemak dalam jumlah banyak, ya, pada orang yang sensitif akan menimbulkan sembelit. Jadi memang dia bisa mencetuskan nantinya satu sembelit karena dia mengonsumsi dalam jumlah. Tapi kalau hanya sepotong kecil sih mungkin nggak terasa. Tapi kalau dia menghabiskan satu piring ya kan, nah itu ada gorengan, entah itu tahu goreng, tempe goreng, pisang goreng, satu piring dihabiskan sendiri, ya itu kan punya itu lemak itu yang membuat dia akan. Jadi ini mitos atau fakta Dok? Fakta. Fakta Oh, ini berarti mitos Dok ya, karena makan gorengan tidak akan membuat sembelit. Ini berarti mitos Dok ya? Mitos ya. Mitos. Waduh, ini emang biasanya kalau buka puasa kadang-kadang memang kalau ada gorengan kita lebih memilih gorengan dong. Oke, nah selanjutnya mitos atau fakta Dok bahwa banyak makan pedas dapat menyebabkan sembelit. Justru mitos. Karena Mitos, justru pada orang yang banyak makan pedas, kenyataannya pada berpuasa malah mencetuskan diare. Ya, jadi banyak diare karena beberapa yang ditemukan pada pasien-pasien yang kontrol berobat, itu rata-rata kenapa perutnya sakit? Iya Dok, habis buang-buang air, kenapa? Buka puasa langsung dia makan pedes gitu. Iya, apalagi mungkin sahurnya tadi makan dendeng balado. Waduh. Bukanya pakai rendang. Bukanya pakai rendang yang pedas banget, aduh gitu ya. Belum lagi ditambah seblak Bandung ya. Waduh. Komplit. Berarti memang kalau diare itu justru jangan makan pedas. Nah kalau misalnya orang sembelit nih Dok, makan pedas membantu atau malah memperparah Dok? Sebenarnya kalau saya itu kondisi pencernaan seseorang kan berbeda-beda ya kan. Nah tentunya kita melihat bahwa kalau dia memang dia sembelitnya berat, mungkin dengan memberikan makan pedas malah rasa tidak nyamannya makin tinggi. Jadi lebih baik kita hindarin gitu ya. Nah, bagaimana Dok dengan orang yang konsumsi kopi dan teh saat puasa? Ini bisa sebabkan sembelit. Mitos atau fakta Dok? Mitos atau fakta Dok, dijawab dulu. Ini kenyataannya adalah mitos. Karena tidak semuanya orang dengan minum kopi maupun teh adalah akan menyebabkan sembelit. Nah, kenapa? Justru kita tahu bahwa fungsi teh atau kopi itu bisa merangsang enzim pencernaan kita dalam jumlah tertentu ya. Nah, oleh sebab itu kalau memukul ratakan bahwa orang minum kopi atau minum teh pasti akan sembelit tidak tepat. Nggak tepat ya. Mitos. Malah kadang-kadang kalau habis minum teh atau kopi malah justru bawaannya malah dengan agresif ya Dok, buang air terus. dan bisa kan pada pulang orang tuh kalau sahur
nggak minum teh atau nggak minum kopi. Ya. Kalau misalnya habis buka mau taraweh gitu Dok, biar melek baru minum kopi. Ya, betul, setuju. Oke, kita masih punya mitos atau fakta berikutnya. Oh, ternyata sudah selesai mitos atau fakta berikutnya nih, Dokter Haikal. Bagaimana nih Dok, tips kepada masyarakat supaya terhindar dari sembelit saat puasa ini Dok? Jadi kita tahu pencernaan kita ini merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang diciptakan adalah untuk mencernakan makan yang kita makan. Oleh sebab itu perlunya tentunya kita apa kebutuhannya kita penuhi. Ya, yang jelas adalah kita butuh cairan yang cukup ya. Bisa dengan kita minum atau kita mengonsumsi buah-buahan yang banyak mengandung air ya. Ya contohnya semangka, melon dan lain-lain. Kedua, kita harus cukup serat. Apakah itu serat dari sayur-sayuran atau berasal dari buah-buahan ya. Yang ketiga, tetap usahakan rutin bisa buang air besar walaupun dalam kondisi berpuasa ya kan. Kadang juga males nanti kita tunggu aja nanti menjelang maghrib supaya lebih ringan sehingga bisa buka puasa bisa terisi banyak. Nah itu kadang-kadang justru yang hal gitu yang menunda-nunda itu pada beberapa orang justru itu malah mencetuskan terjadinya susah buang air yang menyebabkan sembelit itu sendiri ya. Jadi harus dijalankan. Nah kemudian adalah jangan lupa kebutuhan daripada elektrolit tubuh ya. Lewat tubuh bisa kita dapatkan dari buah-buahan, contohnya pisang ya, kalium, terus bisa dari air kelapa. Itu yang penting karena itu ya kadang-kadang kita melupakan. Yang penting kan kita hanya makan yang manis ya kan. Seperti makan kurma habis itu kita minum yang sirup manis ya padahal kita juga masih butuh mineral untuk bisa memperbaiki supaya membantu pergerakan hebat usus kita untuk bisa buang air besar secara baik. Berarti tetap kita kembali memperhatikan pola makan kita, apa yang kita makan dan juga jadwalnya juga ya Dok ya. Dan juga cukupi kebutuhan cairan. Cairan ya. Betul sekali. Terima kasih banyak Dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak waktunya. Masih. Waduh ini jadi suasana lebaran. Oke nih, sesaat lagi nih pemirsa, jangan kemana-mana karena masih ada cara sehat nih. Cara sehatnya penting sekali. Bagaimana mencuci piring yang tepat sehingga terhindar dari kuman. Sesaat lagi tetap di acara Ayo Hidup Sehat.